Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini saya akan membahas soal KSK Biologi SMA tahun 2020, soal nomor 11 mengenai anatomi dan fisiologi tumbuhan. Populasi manusia telah tumbuh sebesar 10 kali lipat sejak tahun 1800. Namun, hasil pertanian hanya mengalami peningkatan secara linear sejak 1960, sehingga suatu saat produktivitas pertanian tidak mampu mencukupi kebutuhan manusia. Maka dari itu, perlu dilakukan upaya peningkatan produktivitas pertanian, terutama intensifikasi, karena ekstensifikasi pertanian dapat memicu penyempitan area hidup organisme lainnya. Gambar di bawah merupakan bagian fotosintesis dari suatu tumbuhan yang sangat berkaitan dengan upaya peningkatan hasil panen. Jadi ini bagannya. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Yang A, tumbuhan di samping adalah tumbuhan transisi C3 dan C4. Ini betul. Kemudian yang B, tumbuhan di samping rentan mengalami fotorespirasi. Ini salah karena di sini ada siklus Calvin ya. Kemudian yang C, tumbuhan di samping memiliki anatomi daun yang sama dengan tumbuhan dikotil pada umumnya. Ini salah. Kemudian yang D, tumbuhan di samping sangat diuntungkan dengan aktivitas manusia yang menghasilkan gas rumah kaca. Ini juga salah. Yang A, tumbuhan di samping adalah tumbuhan transisi C3 dan C4. Ini betul. Tanaman C3 adalah tanaman C3 mempunyai efisiensi fotosintesis yang rendah karena enzim Rubisco mempunyai peran ganda, yaitu untuk pengikatan CO2 dan pengaktifan oksigenase dalam fotorespirasi. Pada tanaman C3, pemanfaatan CO2 hanya sebesar 50% karena adanya fotorespirasi, sehingga efisiensi fotosintesisnya rendah. Untuk tanaman C4 mempunyai dua tipe sel fotosintesis, yaitu mesofil dan bundle seed, sehingga CO2 yang dihasilkan dari siklus Calvin di bundle seed ditangkap kembali dan dipergunakan di mesofil. Fiksasi CO2 dilakukan oleh enzim PEPC yang afinitas terhadap CO2 lebih tinggi dibandingkan pada tanaman C3, yaitu enzim Rubisco. Substrat pada tanaman C4 adalah Ca atau carbonic anhydrous. Ada pemisahan tempat antara reduksi NO2 ditambah NO3 dan reduksi CO2. Tidak ada fotorespirasi yang terukur. Ini adalah perbedaan dari tanaman C3 dan C4. Untuk tanaman C3 tidak mempunyai seludang pembuluh atau bundle seed. Untuk tanaman C4 mempunyai kloroplas dalam seludang pembuluh atau bundle seed. Untuk tanaman C3, CO2 difiksasi Rubisco dalam siklus Calvin dalam mesofil. Untuk tanaman C4, CO2 difiksasi PEP, membentuk asam berantai C4 ditranslokasi di seludang pembuluh. Di tanaman C3, Rubisco daya ikatnya lebih rendah. Di tanaman C4, ini mempunyai Rubisco kurang dari C3, yaitu lebih kurang 10%. Untuk tanaman C3 tidak mempunyai PEPC. Untuk tanaman C4, PEPC daya ikatnya kuat. Kemudian tanaman C3 adaptasinya panas tambah lembab. Untuk tanaman C4 adaptasinya panas kering lembab. Tanaman C3 fotorespirasi dari sampingan siklus Calvin. Untuk tanaman C4 tidak ada fotorespirasi yang terukur. Kemudian tanaman C3 laju fotosintesisnya lebih rendah, sedangkan tanaman C4 laju fotosintesisnya lebih tinggi. Yang B, tumbuhan di samping rentan mengalami fotorespirasi, ini salah. Karena di sini fotorespirasi merupakan sampingan dari siklus Calvin, bahkan di tanaman C4 tidak ada fotorespirasi yang terukur. Kemudian, yang C, tumbuhan di samping memiliki anatomi daun yang sama dengan tumbuhan dikotil pada umumnya. Ini salah ya, karena C3 ini hasil pertama dari fotosintesis adalah molekul yang mempunyai 3 atom karbon, yaitu 3-PGA atau phosphoglyceric acid. Pada tanaman C3, fiksasi CO2 terjadi melalui siklus Calvin. Nah, contoh tanaman C3 itu adalah gandum, kentang, kedelai, dan lain-lain. Di sini daunnya tidak sama dengan tumbuhan dikotil ya. Kemudian untuk tanaman C4, ini hasil dari fotosintesisnya adalah molekul dengan 4 atom karbon, yaitu malat. Contoh tanaman C4 adalah jagung, tebu, dan sorghum. Ini juga daunnya tidak sama dengan tumbuhan dikotil pada umumnya.
Kemudian yang D, tumbuhan di samping sangat diuntungkan dengan aktivitas manusia yang menghasilkan gas rumah kaca. Ini salah. Ya, jadi yang termasuk gas rumah kaca yang ada di atmosfer itu adalah CO2, N2O. Sorry, ini NO2 ya harusnya, bukan N2O. Metana dan freon. Kemudian SF4, HFC, dan PFC. Ini adalah freon. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Follow Instagram kita di @candelacourse dan Facebook kita di Candela Course Cikarang. Semangat!